Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kaum muslimin muslimat di mana saja berada yang tiang muliakan dan hormati, semoga hari-hari tiang pelunggum sami selalu tican kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akal tiang pelunggum sami tetap terang karena yang dipikirkan hal solah-solah, hal yang baik. Hati tiang pelungguh sami tetap bening karena selalu diiringi, diisi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ladang pelungguh sami, lisan kita, lidah kita terjaga dari ucapan kasar, caci maki, mencela, menghina, karena senantiasa diisi dengan menyebut asma Allah, senantiasa bersolawat, bertasbih, bertakbir, beristighfar. Dan waktu-waktu kosong tiang pelunggum sami tidak ada yang hampa karena diisi dengan amal soleh. Salah satu usaha tiang pelunggum sami untuk mengisi waktu pelunggum tiang kegiatan ngiring ngaji elek gedengat masing-masing yang dilaksanakan lembaga Ta'lim wan Nasr, publikasi dan penerbitan Nahdlatul Ulama, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Lombok Tengah. Terlaksana nih yang pelunggum sami nenten arak kosong. Baik waktu menjelang subuh ada pengiring asak semangkinan niki. Walaupun memang mohon maaf 3 hari berturut-turut yang nenten mengisi kegiatan sak mangkin niki. Terus sore menjelang berbuka malam selesai sholat taraweh, luaran munggah taraweh bersama Ayahanda Al-Mukarram Tuan Guru Haji Ma'arif Ma'mun, ada Tuan Guru Haji Asrarul Haq, ada Ustaz Ihsan, Tuan Guru Supriyadi ini kita. Jadi nanti narak kosong. Oke. Nah, termasuk pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian tiang pelungguh sami. Masih tiang pelungguh sampai membahas pada pertemuan yang kelima terkait tentang mujahadah, anak tangga yang kedua menuju Allah. Anak tangga yang kedua, tiang pelunggum sami mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui anak tangga yang kedua di pertemuan yang kelima nih kita. Masalah mujahadah di dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Qala al-musannifu rahimahullah al-imam Abdul Karim Ibn Hawazir Al-Qushairi rahimahullah atau Imam Qushairi
dalam lanjutan pada pertemuan yang keempat. Pada pertemuan yang keempat tiang pelunggum sami sampai napiara niki membahas di antara pintu sayat ngiring tutup dan pintu sayat ngiring buka si tiang pelungguh niki sampai napiara niki keempat, lima dan keenam. Ada 6 niki sudah dibahas ya. Yakni ayyughliq baban naum wa yaftah babas sahar. Jadi tutup pintu tidur ya, lalu dibuka pelunggum tiang untuk berjaga dengan mengisi malam, jangan terlena dengan naum tidur sehingga tiang pelunggum sami ketinggalan untuk munajat, untuk tahajud, untuk ibadah di waktu-waktu malam yang luar biasa nikmatnya nih kita. Lalu yang kelima sampun dibahas ayyughliq babal ghina wa yaftah babal faqr. Pelunggum tiang menutup pintu ghina wa yaftah babal faqr, lalu membuka pintu fakir. Niki maksud tentang bukan tiang pelunggum sami dia tidak tersuruh berusaha ya ndek sugih dia buka pintu jelang nenten niki maksudnya, tapi sekedik yang jelaskan bahwa tiang pelungguh sehebat apapun tiang pelungguh, sekaya apapun kita niki fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka lagi nenden sampai pintu fakir niki tertutup, musa terbuka hanya pintu ghina doang. Sehingga lain kadang-kadang dengan aku jak isiin separuh tuh. Berdoa tetap gaji ku. Nah, niki bahwa tertutupnya pintu fakir. Nah, oleh sebab niki maka pelunggum tiang menutup pintu ghina lalu membuka pintu fakir, bahwa tiang pelunggum di hadapan Allah niki fakir selapu tiang. Niki maksudnya sampun jelas terakhir pira niki sampai lanjut ke halaman 135 sak ke-6 niki adalah yang harus tiang pelunggum sami tutup. Di pintu niki yang terakhir baru yang lanjutkan ke pembahasan selanjutnya nih kita ayyughliq babal amal wa yaftah babal isti'dad lil maut, adalah menutup pintu angan-angan, pintu hayalan, dan membuka wa yaftah babal isti'dad lil maut, adalah pintu persiapan untuk mati. Nah, membuka pintu persiapan untuk mati, menutup pintu hayalan, menutup pintu angan-angan. Kadang-kadang ya banget malas. Ini kita menghayal no nggak waras. Kapung jengkutung kesangko menghayal jadi momot. Jadi ini nahara ikhtiar. Lebih-lebih untuk persiapan menuju Allah Subhanahu wa taala. Pandiri itu ya abadi, ya kekal di dunia ini. Nah, sehingga beliau menjelaskan saat terakhir saat ke-6 niki untuk menuju mujahadah perjalanan tiang pelunggum sami lewat napir anak tangga yang kedua niki adalah menutup pintu angan-angan niki, menutup pintu angan-angan lalu membuka pintu persiapan untuk menghadapi yang namanya kematian. Termasuk tiang pelunggum sami, termasuk entar sak ngiring niki satu araan pengajian khusus niki tanggi ngaji di rumah saja lewat niki LTNU Lombok Tengah niki, bahwa niki juga termasuk dari napiran bekal untuk menghadapi niki, termasuk ikhtiar tiang pelungguh, termasuk usaha tiang pelungguh untuk menutup pintu angan-angan niki wa yaftah babal istidad lil maut, membuka napiara niki pintu persiapan untuk itu, untuk mati. Nah, niki persiapan untuk napiara niki menghadapi kematian. Niki dengan api, dengan amal soleh, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pengiringan begini. Niki adalah bagian daripada simpati. Simpati dengan sekedar kartu HP itu. Simpati niki kalau dewek simpanan amal sebelum mati. Entah sak ngiring pelunggu sami, pelunggu tiang
ngaji, mudzakarah, mutalaah, baca Al-Qur'an, tadarus, berzikir, salawat baca, bersedekah, berhaji, umrah, ibadah-ibadah yang lain. Niki adalah simpati. Nabi simpanan amal sebelum mati sesuai amar baru nih. Sementara bahasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis penjelasan di dalam Risalah Qusyairiyah niki yang rombon di luar niki tentang penjelasan dalam sopok kitab niki napiaran sangat bagus sekali ya terbaca gitu muzakarah ataupun mutalaah si pelunggum tiang terkait tentang persiapan niki mati niki at-tazkirah bi ahwalil maut wa umuril akhirah. Niki khusus bicara tentang itu. Niki berapa niki tanggisa. Nah niki penjelasan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan sak cerdas, dengan sak pintar niki, orang yang cerdas itu bahasa di dalam halaman 12 dengan sak cerdas, dengan sak pintar niki adalah dengan sak persiapan diri jadi bekal untuk mati itu. Orang cerdas itu, orang pintar niki, kayus dengan sak cerdas, dengan sak pintar niki, mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Dengan sak pintar niki, dengan sak cerdas itu yang selalu mengoreksi dirinya dan mempersiapkan bekal untuk mengoreksi diri yang pelunggu dan mempersiapkan bekal, persiapan diri bekal itu jadi sanggup tak meninggal, sanggup tak mati, bekal kemana niki. Nah niki dengan sak napiaran niki wal ajizu man ittaba'a nafsah hawa. Dengan sak hina, dengan sak napiaran niki lemah adalah dengan sak selalu turutan hawa nafsu. Niki kaitan masih dari pembahasan atau elit napiaran niki Risalah Qusyairiyah. Jadi termasuk luar biasa. Terekeng dengan niki cerdas, dengan niki pintar, dan di saat dia mempersiapkan diri, mengoreksi dirinya dan mempersiapkan dirinya untuk bekal mati niki. Sesuai marah bahasa beli, tutup pintu angan-angan, lalu buka, napiat buka, yaftah babal isti'ad lil maut. Isti'adad lil maut adalah membuka pintu mati. Persiapan untuk mati yang pura, persiapan untuk mati. Nah, meniki. Nah, jadi tiang pelungkung sami beramal segala-galanya ini simpati maratur sabar, simpanan amal sebelum mati, simpanan. Lalu tiap hari, tiap waktu tiang pelungkung selalu berusaha dengan ibadah sewajib, ibadah sesunnah, lebih-lebih Ramadan yang menjelang akhir Ramadan samakin niki. Pelungkum tiang tabelin bulan puasa ini, mudah-mudahan panjang umur sehat, kita bisa berjumpa kembali dengan Ramadan tahun yang akan datang, amin ya rabbal alamin. Niki sebagai tambahan tiap hari tiang pelungkum niki fungsinya adalah jari mentari tiang pelungkum, menambahkan takwa tiap hari. Terus selalu taat, berusaha, karena semua niki akan kembali ke simpati baru, simpanan amal tiang pelungkum sebelum mati itu mentari, menambahkan takwa tiap hari. Lalu di samping ini ke pelungkum tiang munajat, pelungkum tiang memohon, berdoa kepada Allah, itu indosat itu. Indahkan doa setiap saat. Lebih-lebih Ramadan, makbul doang tuh. Menjelang berbuka, di waktu sahur, tiap waktu tiang pelungkum sami berpuasa niki kan doa makbul deh. Maka niki bagian daripada itu, bagian daripada ibadah, indosat, indahkan doa setiap saat. Nah niki setiap saat, karena ini bagian daripada kembali ke mentari baru, mempersiapkan amal sebelum mati. Simpati niki simpanan amal sebelum mati. Dari mentari menambahkan takwa tiap hari. Indosat niki kita isi kehidupan tiang pelunggu niki indosat, indahkan doa setiap saat. Niki setiap doa. Nah, sak baru niki harus barunya berbobot nilai ibadah tiang pelunggu, doa tiang pelunggu yang kita panjatkan saat ngiring munajat juga harapan Allah, dan lepas dari XL adalah ekstra lillahi ta'ala. Ekstra lillahi ta'ala. Nah, dia kembali cakap baru niki bahasan Imam Qusyairi dalam kitab Ar-Risalah Qusyairiyah niki bahwa menutup pintu angan-angan, pintu hayalan, membuka pintu persiapan untuk mati niki.
Beliau berbahasa selanjutnya yang saya mendengar bahasan beliau daripada guruku Syekh Abdurrahman As-Sulami. Beliau berkata, saya mendengar dari kakekku bahasa, yakni Abu Amr bin Nuzaid. Nabi bahasa, man karramat alaihi nafsu hana alaihi dinu. Siapa yang dimuliakan oleh nafsunya, maka hina agamanya. Nah, niki sai lihat yang pelunggu sami yang dimuliakan oleh nafsunya, jadi mengikuti hawa nafsu. Di dalam penjelasan kitab Syarah Nasaih wal Ibad li masalah 3 perkara ini, kita termasuk nih di antara 3 perkara yang merusak elek diri yang pelunggu. Salah satunya wa'an muttaba, adalah mengikuti hawa nafsu. Nah, lamun ini kita jelasan si beliau ini termasuk merusak elek diri tiang pelunggu. Faktor pengerusak, penghancur elek diri dengan adalah wahwaan muttaba, mengikuti, menuruti hawa nafsunya. Nah, penjelasan beliau ini bahwa sai tiang pelunggu sami yang dimuliakan oleh nafsunya, ini, maka hinalah agamanya. Nah, memperturutkan hawa nafsu. Nah, ini maka hina agamanya. Jadi saya ingin mulia agamanya, maka kalahkan hawa nafsunya. Ini turutan hawa nafsu. Ini turutan hawa nafsu. Jadi saya milih mulia agama, maka kalahkanlah nafsunya, lawan nafsunya. Nikilah mujahadah. Jadi bersungguh-sungguh niki dengan seluruh kemampuan tiang pelungguh untuk menundukkan, melawan hawa nafsu tiang pelungguh sama. Lebih jelasnya lagi penjelasan niki akan terus selanjutnya penjelasan saat niki lebih jelas malik teulas terkait tentang nafsu niki. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi niki bahasan beliau bahwa kalahkan hawa nafsu. Kalahkan hawa nafsu, maka mulia diri. Lagu lama meandek kalahanan tetunggang si hawa nafsu, maka hina dan napira niki hina diri, hina agama elek diri misalnya. Nah niki maka niki, jadi siapa yang dimuliakan oleh nafsunya, terpemulia si nafsu, ada tetunggang. Nah, tetunggang, terpemulia si nafsu, maka hina dengan dikuasai oleh niki. Selanjutnya sami'tu bahasan beliau, saya mendengar daripada Imam Qushairi, saya mendengar dari Syekh Mansur bin Abdullah. Beliau mendengar dari Abu Ali Ar-Ruzbari. Nabi bahasan, idza qala as-sufiyyu ba'da 5 ayyamin ana ja'i. Bahasan beliau. Idza qala as-sufiyyu ba'da 5 ayyamin ana ja'i. Kalau ada orang yang sedang menuju Allah melalui anak tangga yang kedua, perjalanan mujahadah niki, tiba-tiba setelah 5 ayyamin, setelah 5 hari, lalu dia berkata, ana ja'i, aku lapar sekali. Lapar lalu ke. Karena dalam perjalanan mujahadah niki, level dasar ilmu mujahadah niki adalah menahan makan. Nah, niki marak suwi sampun dibahas. Pertemuan keempat niki, menutup lapiran
pintu bersenang-senang lek makanan, membuka pintu lapar. Artinya niki menahan makanan. Artinya ini terlalu berlebih-lebihan. Ini sampai di marah entah biasa berlebih-lebihan, ngoyang aing berlebih-lebihan. Nah, sehingga niki menahan. Bagian pertama nilai mujahadah niki adalah tahan makan. Karena makanan niki kan semua makhluk Allah terciptaan si Allah Ta'ala lek dunia niki kan butuh makanan, sehingga butuh makanan. Tiang pelonggo butuh makanan, terus lain makhluk Allah, binatang, hewan ternak, napi ini meskipun butuh makanan. Nah, beda nih dari tiang pelunggu, kita bisa menahan. Kita beda, kita bisa menahan. Mun binatang sesuatu atau menempat dan sebagainya, manok dan sebagainya, binatang-binatang dia tahu tuh tidak bisa menahan itu. Makanya yang makanan masih ada, tahu yang tersembih, dia tahu tahan. Nah, yang pelunggu bisa menahan. Ia tak beda nih. Karena tiang pelunggu punya malu. Nah, jadi kalau ada orang yang melewati jalan ini untuk menuju Allah, baru 5 hari itu menahan makan. Entah biasa baru 5 jam. Muan tak kena ana ja'i, muan tak kena aku lapar lalu kena. Dalam perjalanan menuju Allah baru tahan 5 jam. Muan tak kena anak aku lapar kau ni, lapar kau. Tahan ili godaan berbagai macam jenis makanan. Kita malai tak no baut, tahan. Artinya tahan niki ndek nabi atuh suruh macan terus ya. Ndek, tapi menahan diri dari napi makanan segala-galanya harus doang. Numut melet niki. Mutahan ndek urukan lalu kebosang longgo niki tianat niki isi segala harus saringanan masih. Dan ini lah jangan ke haram, tersempan sak halal doang pun berlebihan masih dinonya, dan bagus masih gimana sak halal yang mau berlebih-lebih nih, nah terjaga lebih-lebih dari yang halal nih tahan, apalagi dari sandik menjelas ke halalanan masih. Lalu dengan baru nih 5 jelo, dan tahan anak jaya kelapa lagi. Maka Nabi SAW beliau falzimuhu suq, maka suruh untuk pekan 2 saja. Suruh dia pergi ke pasar. Wa umruhu bil qasb, suruh begawian, suruh pitu kepeng, suruh boya usaha, suruh beli makanan. Karena tujuan Eropa untuk makan. Lamona iya niki tujuan yang pelonggom le dunia niki hanya makan minum tinduk tedam tamu jeding mangan ngenam tinduk tedam makan minum tinduk tedam makan minum terus tamu jeding gitu latihan niki doang hanya niki doang antama Eropa din arah beda no masih marak binatang marak sabana 4 niki. Nah, menahan makan, mau tahu tahan makan karena efek daripada makanan niki kan munculnya kekuatan napi libido apa nih seks dalam diri tiang kulinggi menu. Jadi tahan makanan itu, tahan makan, tahan nafsu, setelah itu tahan penentang, tahan mata, tahan telinga, tahan lidah, tahan hati, tahan pikiran, tahan nafsu, napi rasa syahwat politik, tahan diri ingin dekat dengan penguasa. Nah niki tahan. Nah nikilah mujahadah. Ini mujahadah menahan diri. Ini menahan dia. Nikilah mujahadah. Wa'lam selanjutnya anna aslal mujahadati wa malaka, dasar pondasi mujahadah ini dan tiang-tiangnya tekan-tekan penguat mujahadah niki fatmun nafsi anil ma'lufat. Fatmun nafs anil ma'lufat. Itu pertama. Sak jari pondasi
mujahadah atau tiang-tiangnya, tekan-tekan penguat mujahadah tiang pelunggu adalah fatmun nafsi anil ma'lufat. Asal kata fatmu niki biasa nilai memutuskan anak yang masih menyusui, kan pentelahan nyusu nggih bija. Nah meniki bija niki bapaan jano yen tahu mentelah ini enda di narawa mentelah bapaan niki ja bija telah bija enta pentelahan menu kesenang kecamuhon dengan san ngi nyekeun saknapiran menyusui tele ina anteng tepentelah waktu tepentelah boyaan syarat saji tepentelah. Nah begitulah intan umpamaan si beliau ini, begitulah diputuskannya dari hawa nafsu yang belum anil ma'lufat, dari semua yang menyenangkan, dari semua yang menyenangkan, dari semua yang menyenangkan. Putuskan dirimu dari semua yang menyenangkan. Jadi fatmun nafsi anil ma'lufat, putuskan dirimu dari semua yang menyenangkan. Dari napiran niki karena senang niki ini adalah sifat daripada hawa nafsu. Senang niki sifat hawa nafsu. Duduk ingin bersandar, selangga, tegaknya tiang pelunggu mau bertumpu, boyak tahu. Lagi makan makanan, minuman, napiran niki telinga, pendengaran milin tenang, niki milin mensari doang. Adem ayam nyaman damai senang gembiranya ngalali niki adalah dorongan daripada hawa nafsu itu. Maka putuskan itu bahasa beliau. Jadi putuskan. Putuskan niki selanjutnya dari keinginan hawa nafsu doang baru-baru niki bahasa. Wa hamluha ala khilafi hawaha fi umumil awqat. Bawalah dirimu. Setelah niki putuskan baru fathumun nafsi anil ma'lufat, lalu yang kedua yang selanjutnya wa hamluha ala khilafin ala khilaf hawaha fi umumil awqat. Dari bawalah dirimu untuk melawan hawa nafsu. Pemilik nih pada sebagian besar waktu fi umumil awqat 24 jam untuk lawan hawa nafsu. Matamu tidur panantang niki milin mensari lawan dengan baca Al-Quran, lawan dengan mengambil air wudhu, milin mensari panantang niki sampai nanti jelu waktu subuh, lawan dengan bangun malam tahajud menunggu waktu subuh, lawan dengan tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Lawan milih mensari, milih malas-malasan raga niki turutan hawa nafsu, lawan harus lawan memang. Nah, dari waktu wasak 24 jam niki ada syarat bertarung pelungkum yang melawan bisikan, melawan hawa nafsu yang pelungkum marah baru niki milih tisi doang sungap pelunggu, bibir, mulut yang pelunggu, tenggorokan melintisi dengan berbagai macam makanan, lawan dengan apa? Dengan banyak-banyak puasa sunnah. Jadi puasa sunnah, di selesai Ramadan ada 6 hari Syawal, puasa tiap bulan, tiap minggu Senin Kamis, biasa kan? Mujahadah nih harus begitu. Harus puasa Senin Kamis, puasa sunnah saja. Lisan kita milin bercerita macam-macam, milin raus ande-ende, milin yorus ande-ende, milin ucap seande-ende, lawan lisan. Kanti milih yur dengan, kanti milih umpat dengan, kanti milih cele dengan, milih fitnah dengan, milih hina dengan, milih peraniki ucap kasar, ucap sandai bagus,
tarikan daripada hawa nafsu itu, maka lawan dia bahasa Indonesia. Dengan apa? Dengan berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lisan, la ilaha illallah. Tancapkan ke dalam batin tiang pelunggu. Berarti isi pikiran dengan Allah, 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 Allah. Tancapkan ke dalam batin tiang pelunggu, dalam hati tiang pelunggu. Allah, la ilaha illallah, Allah, Allah, Allah. Jadikan kulit, daging, darah, dan seterusnya untuk ikut berzikir, melafazkan kalimat agung itu, kalimat mulia ini. Isin telawan, insyaallah. Isin telawan hawa nafsu. Jadi lawan begini. Nah, misal isi hawa nafsu dan hawa nafsu lawan, bah. Kemudian ala khilafi hawaha, melawan hawa nafsu, milih jok kanan, milih jok kiri, enghon jok kanan, milih jok kanan, enghon jok kiri, harus dilawan. Walin nafsi sifatani mani'atani laha minal khair. Lebih luas malik penjelasan ini tentang nafsu ni kira diri yang belum. Nafsu ni ada satu wikan harus kenalan. Jadi saya tak tahu lawan. Bebasan beliau adalah memiliki dua sifat. Nafsu itu memiliki dua sifat. Sifat pertama, inhimakun fis syahwat, pertama harus tawikan, kenal, bermodel bisikan atau ajakan nafsu ini kayak ada sandek hawaan mutawa, ada sandek menuruti hawa nafsu diri yang belum. Tanda ataupun sifat harus kenal, harus tawikan. Saya tak tahu lawanan, harus tawikan. Sin beliau sifat nafsu itu dua sifat sih. Inhimakun fis syahwat. Pertama, sifat nafsu itu pertama tenggelam dalam keinginan. Nah, ini jasad tuang pelunggu tekelungkup isi kemilik, isi keinginan, milih niki, tenggelam. Tegulung ibarat keinginan ini ibarat ombak sabalik dari samudra, ya, keinginan tegulung. Nah, niki nafsu. Itu sudah nafsu. Jadi sifat nafsu niki adalah tenggelam dalam keinginan. Jadi harus tak andak. Ya, nedek duluan harus tak andak. Berita berusaha andak kan. Mau milih. Kadang-kadang ndeno pikir pokok besuh, pokok mau, terserah. Mau jalan haram, jalan halal, dik peduli, yang penting pokok enggak menolak. Bahaya. Iki sudah monyan nih kintan. Itu nafsu, syahwat. Ini pokok mau aneh. Terserah lemah, pikir murid, pikiran salah kenaan. Pokok itu miliki. Itu mau. Na'udzubillah min dzalik. Itu sudah pikiran tenggelam dengan keinginan. Pokok menang, pokok mau, pokok berhasil. Terserah jalan tipu dayu, jalan tipu muslihat, jalan apa, jahilat, berembi. Pokok menang, pokok mau. Itu nafsu sudah itu. Tenggelam dalam keinginan. Nah, menmarak meniki, na'udzubillah, dari berlindung kepada Allah. Ada satu ikan harus kenalan, berminta tak lawan, berminta dia tarik diri. Namun dia andek kenalan nafsu ini. Berarti nafsu niki sifatnya adalah tenggelam dalam kemilik, tenggelam dalam keinginan. Yang penting dapat, terserah jalan haram, jalan pokok besuh. Nah, ini sudah hati-hati. Nah, niki terenungi oleh diri itu masing-masing. Bahasa beliau ini kita renungi oleh diri dia yang masih merenungi oleh diri pribadi, yang bisa fakir, saya hina kita. Nah, jadi napiaran mutalaah bacaan beliau ini luar biasa. Kita coba dari sejak awal dan sampai
pertemuan atau dari bab taubah sampai mujahadah pertemuan yang kelima niki ya Allah. Hina keadaan diri ni. Sebenarnya dia nyocok kak baca sebenarnya. Elek diri pribadi dia lagu tiang mu piran malik piran malik tiang pelung kami mengkaji terus saya tak motor beto bengan enggak diri kita pemahaman atau syariat ni kita motor tak bengan tiang ada searah berusaha ningkatan ran utek kelas kan dan ini ngukur be kelas sekek ini ada searah menjalani ujian, menjadi sulit, mana pelajaran TK beda, pelajaran kelas sekek agak sulit. Begitu TK kelas 2 beda, pelajaran masih kelas 2. Lulus SD jok SMP seri sulit pelajaran. Begitulah masih anak tangga, elek mulai taubat, tamu sampai mujahadah niki memang harus lo tutup termasuk niki. Keinginan. Jadi dia sampai lamun akan tiwa semil barang-barang tak milih. Pokok menang, pokok besuh, pokok dan ini. Dan itu sudah jelas. Nanti tenggelam dengan keinginan. Ini sifat kenali nafsu ini diri yang pelunggu. Pertama adalah tenggelam dengan kemilik, tenggelam dengan keinginan, telungkup. Munah tegolong mungkat maunya dari si kemilik doang. Nah mudah jongkat pikir akhirat wah karing. Pokok berisi kantong, pokok berisi tiang, pokok berisi segala. Milu kebabit keluarga anak jari sampai tahun laudaya milu terkena imbas rakus baru, imbas rakus, tamak rakus, itu tamak rakus. Naudzubillah. Nah iya sih berat ya memang. Itu yang pertama. Yang kedua, sifat nafsu harus tawikan tak kenal si pelungkum tiang. Pertama baru yang ulang adalah tenggelam dalam keinginan. Lalu kedua, sifat nafsu diri yang penuh wamtina'un anit ta'at. Sifat sak kedua ndin milih taat nafsu. Dia ndak mau taat itu. Allah. Munah mau nyaru ada ya tercena tergiring untuk kemaksiatan jelas. Ndin milih taat. Nafsu ni as-salatu khairum minan naum. Empat balu speaker kadang-kadang. Pedeng hatimu balu dari kadang-kadang ini bawa jendela tak speaker. Masih tahu yang solat itu lebih baik daripada tidur. Lagu ruan kalau batur tedem ngiri solah di sembahyang timaan bawa speaker masjid tak jendela masih telang pendengar. Dan milih taat dan milih mau maafiran ini sibuk terus dengan urusan dunia. Hayya 'alas shalah, datang panggilan mari kita sholat ini. Oh ini ayolah ini terus lampak nih dan milih sibuk terus jangan bangun gade kewajiban sembahyang bangun gade sibuk terus ini milih taat tinggalan kewajiban sampai tiang kadang-kadang pernah tiang diet sopo niki eruk pertama si keruk ikhtiar lek dunia sak boyak jari sangun eruk jadi isintian aja sangun jadi diperas dan sebagainya pada jual napiran niki boyak like mau makin jak wang kanar boyak Semarang ngarak tumplukan geres tumplukan batu elek sedin Bali atau jauh elek gedeng ini mu datang mbak ini berlaku tunas tolong nih kiak tamaam ini datang gimu pira-pira saktican nih kita yang lone elek ngelening ini bulan puasa aman menikah keberatan elek dunia kesulitan nak kita narap pegawai mau tahu arak jambat kebetulan elek timuk Bali arak jambat dalam masjid berbalik sedin jambat atas bat kokoh ini timuk kokoh bawa jambat mau iya tan ngempus yang boy mancing ngempus pandat rokok buka takilan nasinya Allah nah niki menu saran nafsu niki kenali wamtina'un anit ta'at ini milih tatena taat si nafsu ini tidak mau taat ya
Nggih, milih taat. Nah niki den milih taat yang ibadah mesepilian ibadah sembahyang melalian. Nggih kadang-kadang wah jangkeun makan hamil gawean menit paran jangkeun anggar jangkeun bis waktu kadang-kadang. Ieu tun menyerpak-rapak lalu BTU tuh ieu tun. Allah manusia. Nah ini mau kadang-kadang lebih-lebih malah gini terjadi hal musibah terjadi ya corona terus kadang-kadang bagian tahu sak kute yang bagian sak memang iya langan nyebar anu niki virus corona berbahaya gati kadang tertutup dulu sementara masjid arak bahaya saja jadi ribet nah sak paling ribet niki ieu saelek ndek man musibah no ndek noh tanaran masjid nyara tanaran santri iya anu teh ngeraos kena kempin tertutup nih kempin di tebing kempin di tebing wow nih padahal waktu nanti buka waktu nasa aman waktu nasa menonton bang subuh ndek noh tanaran sembayang ngaru kalembang mati ujud karing nak tanaran sembayang sunat subuh tiang arak jemaah tiang dekuah tonda dekuah mau gawe sembayang sunat subuh sak kempin mati ujud jelu tan maleng mau iya ngoceh iya ngeraosan dindek kena kembe masjid wah pati ibadah man padahal waktu nasa masih melonggar waktu nasa aman waktu nasa sholat mau ndek wah baik malas nah, itu yang dituruti sakmun ikuti ini adalah syahwat ngomongnya syahwat bicara itu nih syahwat bicara syahwat yang ingin menunjukkan dirinya kadang-kadang banyak ibadah nih wam tinaun anit taat nah ini melawan ketaatan ini menuntut melawan taat melawan kadang-kadang ini kebalik doang astagfirullah ini kebalik doang kadang-kadang nah ini sapiran ini iya jarian mungkin wae iya woyotan sandin wah sameleng kelembang subuh tiwut jelu barangan supo teparan sembayang ulah kerajin nin papuk sembayang duha nin bayi tahu-tahu makan-makanmu kono tuh dia sembayang dua dan sembayang subuh aku kan balu niki sama jamaah yang kemudian jadi Nabi baru sak kedua tanda nafsu tanda sifat nafsu wamtina an anit taat menolak ketaatan melawan taat nih melawan perintah larangan melawan ini melawan ketaatan melawan ayo nih kita anda menah kanti menikah jelas sudah itu adalah dari hawa nafsu tenak kayak maksud fa idza jamahat inda ruqubil hawa wa habaka kabha bil lijamit taqwa ketika hawa nafsu ini fa idza jamahat inda ruqubil hawa wa habaka kabha bil lijamit taqwa ketika hawa nafsu ini sudah mulai liar dan bina marak entan jaran kuda sak tetunggang khusus anu nih kadang-kadang mun baru tetunggang nih macam entan kepetik liar kuda liar warang kepetik ke nah perlu tepian tali kekang elek niki kekang perlu tepian anu wasen penjelasan beliau Imam Kusyairi menarak ibarat nafsu nih elek diri nu ibarat kuda liar berlebihan malah liar nafsu ni kelek diri tiang pelunggu liar nafsu itu elek diri tiang pelunggu dan bina marantan kuda dan bina marantan jaran sak liar perlu tepian pengakang ada yang hak bau tenduk ada yang sak bau terkuasai ada yang sak bau tetakluan nah niki nah begitu juga elek tiang pelunggum sami lamun liar kati nafsu niki bili jamit taqwa tali kekangnya adalah takut kepada Allah taat takwa kepada Allah iya dari tali kekang iya sini bau tertundukan bau tetakluan manuh jari nafsu manuh jari ini nomor baru nih binatang liar manuh di mana tepian tali kekang. Nah begitu tali kekang tiang pelunggum napi. Nafsu yang liar pada diri tiang pelunggum adalah itu bilijamit takwa dengan takut kepada Allah. Tali kekangnya adalah taat takwa melawan iki. Namun nafikan
tenggelam dengan kenikmatan, melawan ketaatan. Ada sak lawan ini sampai yang ngelawan ini taat. Nah, ikan. Nggih. Nah niki kaum muslimin rahimakumullah. Wa idza hazanat indal qiyam bil muwafaqat. Ketika dia melawan, tidak mau melaksanakan perintah Allah, apa yang disuruh, apa yang diperintahkan ini oleh Allah dalam syariat agama ini, dalam agama ini, milih doa. Yajibu suquha ala khilafil hawa. Maka mesti terjauh dibawa untuk nabi segala nabi terjauh ini nabi raniki entah nasa perbuatan yang bertentangan dengan hawa nafsu, bermintaan jauh ada yang bertentangan di hawa nafsu. Nah, jauh nih wajib menjauh, harus menjauh. Milih menuntan milih mati nafsu ini milih melawan taat doang nafsu, maka wajib jauh ke arah menggiring nafsu itu melawan hak bertentangan dengan hawa nafsu. Nah, sak bertentangan dengan hawa nafsu. Andai nak nafsu mengajak bawa minum keras nih, lawan, tolak jauh, bilangkah, berminta hindari grup-grup seakan cetak ini berkumpul-kumpul, cariin. Andai tiap nafsu niki betenak tedem sampai nak tewuk jalur lawan. Isi wudhu, isi sholat, tapi tahajud marah baru atur sholat subuh berjamaah. Lawan, andai anak nafsu ini mengajak zina, lawan. Sehingga dia punya sifat iffah, berminta bersifat iffah, menjaga diri, menjaga kehormatan. Nah, lawan, sini lawan. Kita terus lawan terus. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Mudah-mudahan bisa elek tiang sak fakir, elek tiang sak hina niki bau narak. Jari pelajaran, jari ilmu, sabau si tak ngiring. Pahami keadaan diri, jati diri. Kepahami arak sarak. Kayak diri tiang pelunggung. Diri itu musuh tadi diri. Lebih bahaya. Okay. Wa idza tharat 'inda ghadabiha. Ketika memuncak amarahnya, marahnya, emosinya memuncak. Faminal wajibi mura'at haliha. Maka wajib memperhatikan hal kondisi keadaannya. Oh, kembik milih ngamuk milih. Wajib memperhatikan hal kondisi yang ada dalam keadaan. Fama min munazilatin ahsanu akibahu min ghadabin yakhsibu sultanahu bi khuluqin hasan. Selanjutnya. Denara anak tangga posisi tempat yang paling baik daripada melawan napiaran keadaan amarah yang memuncak baru niki, kecuali dengan akhlakul karimah, dengan adab, dengan budi pekerti yang baik, dengan akhlak. Semua niki sak baru-baru niki berusaha menjadikan diri tiang pelunggum akhlak bi khuluqin hasan. Iya doang sini ya telawan. Sak baru amarah yang terlalu memuncak ini adalah dengan budi pekerti yang baik dan akhlak yang baik. Karena puncak dari semua ibadah, puncak dari semua ibadah, haji, umrah, sembahyang, puasa, zakat, sedekah, amal-amal ibadah-ibadah yang lain semuanya niki mengajak, menggiring, melunakkan, melembutkan supaya orang menjadi berakhlak soleh, berakhlak baik. Jadi tujuan. Jadi puncak nih ibadah nih kisah apa ibadah rukuk sujud yang pelung kita berpuasa segala-gala. Jadi ibadah ini adalah ada satu jauh tiang pelunggum sami melunakkan, melembutkan Nabi niki dengan akhlak soleh. Akhlak menjadi akhlak yang baik, melunakkan, melembutkan. Baru niki awan nafsu ada bau tunduk, ada bau kalah, ada bau tunggangan nafsu. Ndek tiang pelunggum tetunggang si nafsu. Tiang pelunggum tetunggang dong tersetir jari si nafsu. Tengok atau juga lagi tengok. Nah iya baru niki penjelasan yang saya atas baru bahasa beliau itu.
selanjutnya yang terakhir niki menjalankan waktu subuh niki masih wa tukhmidu niratuhu birifkin, dipadamkan api syahwat itu dengan sifat yang lemah lembut. Padam api syahwat lemah lembut. Fa idza istahallat syarab ru'unati fadaqat, akan tetapi kalau datang keinginan, hawa nafsu yang bergelora, keinginan bergelora membuat nafsu kuat mau terus jadi sempit, keinginan bergelora jadi nafsu niki jadi sempit, illa an idhari manaqibiha, kecuali orang-orang yang sanggup menunjukkan hakikat nafsu, wattazayyun liman yanzur ilaiha wa ila hadhuha, kemudian dihias dengan sifat memperhatikan, memandang, mengetahui hakikatnya. Diperhatikan dengan lebih halus. Setelah diperhatikan pertama baru kenali sifat nafsu sampun. Setelah itu pandang baik-baik, setelah itu perhatikan. Faminal wajib kasru dzalika 'alaiha, lalu kemudian pecahkan akan nafsu, wa ihlaluha bi uqubatiz dzul, maka hukum diri niki dengan kehinaan, dengan kerendahan, diri tejo iwasan beliau penjelasan untuk mengalahkan niki diri ini tejo diri diri marah tantiang mungkin kamu Wildan kamu ini nara apa, kamu bukan siapa-siapa, kamu asal elek sperma awalnya dan akhirnya menjadi bangkai, kau hanyalah makhluk dari tanah, bau busuk, hina, rendah, tidak ada apa-apanya, bukan siapa-siapa. Sekarang tersinggah tebinget nyinggak telinga, dipinjamkan mata, akal, harta, lalu sombong, bangkit, takabur, datang angkuh elek diri. Hukum niki dengan kehinaan. Ini bahasa beliau wa ihlaluha bi uqubatiz dzul, hukum dengan kehinaan diri. Diri kena kamu ini hina dan arak asalam di arak mun ini sombong ni takabur diri ni hina ni diri ni dengan kerendahan. Intan hukum intan tu hukum bima yudzakiruha min haqqarati qadriha, ingatkan diri niki tentang kehinaan dia, kehinaan, kerendahan, ketidakberdayaan, kealfaan, kelemahan tiang pelunggu. Itu hukum, isi hukum dan arah apa-apa oleh diri, arah siapa-siapa. Ini banggaan diri, kemampuan dan sebagainya, tidak ada hina, lemah. Yentan hukum nafsu itu diri sak milih memberontak, milih macam-macam oleh diri niki. Nyakan sak liar, kanya sak milih ngamuk, nafsu ni yentan hukum dasar. Yentan pengaji di itu. Ngaji diri, aji diri. Jangan habaru hina kamu nih, tak tejuk diri, hina di jasad yang hancur, yang lebur, yang hina takakan seolah dan sebagainya. Ni hina keadaan diri, asal gua hina keadaan diri. Ni narak napi-napi tebedo nyinggak segala-gala niki. Mun dek sombong, dek tak kampur diri, dek milih, dek mati, dek milih, dek taat diri, aji diri. Ingatkan wa khasasati asliha. Ingatkan dia asalnya, peringat asal. Rendah hina, papa miskin denara, hanya telanjang tetesug gelai. Waqadharati fi'liha. Ingatkan dia tentang bahwa dia kotor, buat yang perlu hina, kotoran sila. Demet ngau kiri tendas kepala kita ada kerak nikiaran ketumbi ada. Demet osok-osok kulit niki mu daki ada. Nah niki ditutup oleh lipstick, ditutup oleh make up, ditutup oleh bedak, ditutup oleh baju, oleh pakaian, oleh seragam, oleh niki kuku para jasa para tertutup si sorban, tertutup si jubah. Kalau ulah dengan lamunan di arak penutup sabaru niki, maka yang belum tidak ada bedanya dengan binatang. Lamunan di arak penutup baru-baru. Ya ampun, bagus banget sih karena ditutup. Ya Allah. Wa qadarati fi'liha. Ingatkan dia tentang bahwa dia itu hina. Ini tante lawan nafsu. Ini aji diri untuk tunjuk diri itu, ke diri itu doang. Itu tentang lawan.
wa juhdul awami fi taufiyatil a'mal. Adapun level bawah pada mujahadah ini, nah insyaallah lemak sambungan ini. Nggih. Insyaallah mudah-mudahan yang panjang umur, sehat wal afiat nggih. Baru tingkatan level setelah lawan nafsu baru wajuhdul awami fi taufiyatil a'mal. Kelanjutannya nggih masih di halaman 135 dalam kitab ini. Jadi level ataupun paling bawaan nih mujahadah yang paling berembih dan mujahadah kita nggih. Mudah-mudahan apa yang sampaikan dari sak fakir ilmu saina niki, dan mudah-mudahan ada manfaat juga pribadi menasihati diri kita pelungguh sami. Mudah-mudahan ada manfaat sapirangan yang mengikuti kajian kegiatan nggih niki daripada nggih terselenggaranya kegiatan tiang pelungguh niki dengan apira niki dukungan niki semangat dari beberapa lembaga niki kita nggak tahu tampiasih niki. Nah niki tidak tahu sebetulnya niki karena sudah dari selapuk niki tanpa terkecuali niki, kita ucapkan banyak terima kasih niki. Mudah-mudahan tentu harapan mudah-mudahan cari diridhoi diberkati dengan bulan kemuliaan bulan Ramadan niki. Jadi kerjasama niki sehingga dukungan semangat yang beberapa lembaga. Nah ini kita mudah-mudahan semuanya niki terhitung sebagai nilai, sebagai amal ibadah yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai napi atur soalnya adalah simpati sebagai simpanan amal sebelum mati. Ngiring pelungguh sami selalu mentari menambahkan takwa tiap hari. Lalu tiap waktu niki kita indahkan doa setiap saat. Lalu jangan lupa baru-baru niki dilingkari dengan XL harus narak tuh adalah ekstra lillahi ta'ala. Mudah-mudahan manfaat. Sekali lagi, bila ada salah pelih huruf baris penjelasan tiang aden sak ngiring teperirik tekerisa, lamun arak kurang ngiring terumbuk, lamun arak pelih mohon diperbaiki karena tiang masih fakir ini. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.